Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi terkait anggaran piutang usaha. Materi kali ini akan dipresentasikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan 14 orang. Yang pertama yaitu ada Talita Fania Santoso, Triwulandari Ismi, Lia Oktaviana, Gina Rizky Hadatulaisi, Immanuel Alviro Lubis, Naura Nur Fazrianti, Firly Aulia Wahyudi, Reza Arliantari, Faiza Salsabila, Kristianus Bobi, Reval Ilham, Evita Adinda, Astia Ananda, dan yang terakhir ada Putri Nuraini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Penyusunan anggaran piutang usaha merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Anggaran ini berfungsi sebagai alat strategis untuk merencanakan dan mengendalikan piutang yang muncul akibat penjualan kredit. Piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menagih pembayaran dari pelanggan yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. Manajemen piutang yang efektif berfungsi langsung dengan arus kas dan likuiditas perusahaan. Dua elemen penting ini untuk menjaga kesehatan finansial. Ketidakmampuan dalam pengelolaan piutang dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran, mengganggu arus kas, dan berisiko menghadapi piutang yang tidak tertagih. Oleh karena itu, anggaran piutang usaha menjadi vital untuk memantau dan mengelola piutang, mengantisipasi risiko, dan memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajiban finansial. Proyeksi penjualan kredit, jangka waktu pembayaran, dan kebijakan penagihan adalah langkah-langkah penting dalam menyusun anggaran ini. Dengan demikian, anggaran piutang usaha tidak hanya sekedar dokumen, tetapi juga instrumen strategis untuk mencapai keberhasilan jangka panjang perusahaan, menjaga arus kas, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Rumusan masalah disusun untuk memperjelas arah pembahasan dan batasan penelitian, khususnya mengenai anggaran piutang usaha. Rumusan masalah pada penelitian ini yang akan dibahas adalah yang pertama, apa definisi dari anggaran piutang dan bagaimana langkah penyusunan anggaran piutang tersebut. Lalu yang kedua, apa saja jenis-jenis anggaran piutang serta kegunaannya bagi perusahaan. Lalu yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap anggaran piutang. Yang keempat, bagaimana ilustrasi atau gambaran dalam penyusunan anggaran piutang. Nah, yang terakhir, apa saja contoh kasus yang dapat dijadikan acuan terkait anggaran piutang? Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada materi kali ini yang pertama, untuk mengetahui definisi anggaran piutang dan menjelaskan langkah-langkah penyusunan anggaran piutang. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan jenis-jenis dan kegunaan anggaran piutang. Yang ketiga, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Yang keempat, untuk memberikan ilustrasi penyusunan anggaran piutang secara sistematis. Dan yang terakhir ada untuk menyajikan contoh kasus yang relevan terkait anggaran piutang. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam akuntansi dan manajemen keuangan, khususnya di bidang anggaran piutang usaha. Yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan piutang usaha. Yang kedua, menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan keuangan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik akuntansi. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dan yang keenam adalah memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan langkah penyusunan anggaran piutang. Definisi anggaran piutang. Anggaran piutang terdiri dari dua kata, yaitu anggaran yang merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam satu periode untuk melaksanakan suatu program, dan piutang merupakan hak menagih sejumlah harta dari kreditor atau pemberi pinjaman kepada debitor atau penerima pinjaman yang bersedia untuk melunasi dalam waktu yang akan mendatang. Jadi, anggaran piutang usaha merupakan suatu anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai perubahan piutang usaha selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana mengenai bertambahnya piutang karena penjualan kredit dan berkurangnya piutang karena adanya pelunasan piutang, penyisihan piutang, penghapusan piutang, dan potongan penjualan. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan anggaran piutang yaitu yang pertama,
mengumpulkan data historis piutang usaha dari tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu menentukan target penjualan untuk periode anggaran yang akan datang. Yang ketiga, menghitung persentase rata-rata piutang usaha dari total penjualan tahun sebelumnya. Yang keempat, mengalihkan target penjualan dengan persentase rata-rata piutang usaha untuk mendapatkan perkiraan piutang usaha periode anggaran yang akan datang. Yang kelima, memperhitungkan kondisi keuangan perusahaan termasuk faktor resiko kredit yang berpotensi mempengaruhi tingkat piutang usaha. Yang keenam yaitu menentukan kebijakan penagihan piutang yang tepat termasuk periode pembayaran, diskon tunai, dan denda keterlambatan pembayaran. Dan yang ketujuh yaitu yang terakhir, memastikan anggaran piutang usaha sesuai dengan tujuan perusahaan dan terintegrasi dengan anggaran lainnya. Oke, sekarang masuk ke bagian jenis dan kegunaan dari anggaran piutang. Yang pertama itu ada anggaran piutang menurut jenis penjualan, di mana piutang berdasarkan jenis penjualan ini misalnya ada piutang dari penjualan tunai dan juga piutang dari penjualan kredit. Anggaran ini membantu memisahkan dan mengelola piutang sesuai dengan karakteristik penjualan yang berbeda. Yang kedua, itu ada anggaran piutang berdasarkan periode atau waktunya. Nah, di bagian ini itu menyusun anggaran piutang dengan memperhitungkan piutang jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Piutang jangka pendek biasanya berhubungan dengan penjualan yang jatuh tempo dalam waktu dekat, sedangkan piutang jangka panjang itu adalah untuk jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga, ada anggaran piutang berdasarkan pelanggan. Piutang yang dianggarkan berdasarkan kelompok pelanggan atau segmen pasar yang memberikan gambaran tentang risiko dan tingkat kolektibilitas masing-masing kelompok. Yang keempat itu ada anggaran piutang komprehensif. Nah, anggaran yang dibuat secara menyeluruh ini menyeliputi seluruh aspek piutang, termasuk penjualan kredit, penagihan, kebijakan kredit, dan juga estimasi piutang tak tertagih, bertujuan untuk pengendalian dan pemantauan piutang yang efektif di seluruh perusahaan. Nah, jadi jenis-jenis anggaran ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk merencanakan pengelolaan piutang secara terstruktur dan juga menjaga kestabilan arus kas, serta risiko piutang buruk dalam operasional perusahaan. Adapun kegunaan dari anggaran piutang. Nah, anggaran piutang sendiri merupakan perencanaan yang sistematis dan kuantitatif mengenai piutang perusahaan serta perubahan yang terjadi dalam periode tertentu. Piutang ini biasanya timbul dari penjualan kredit yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan di tengah persaingan bisnis yang ketat. Nah, kegunaan utama dari anggaran piutang ini adalah untuk mengelola model kerja dengan efektif, membantu perusahaan memonitor dan merencanakan jumlah piutang agar tetap seimbang dengan kemampuan perusahaan. Anggaran piutang juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah risiko keuangan yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha, serta sebagai pedoman manajemen dalam mengambil keputusan terkait kebijakan penjualan kredit. Dengan pengelolaan anggaran piutang yang baik, diharapkan perusahaan dapat menjaga arus kas yang sehat, meningkatkan efisiensi operasional dan juga mendukung pencapaian tujuan keuntungan serta kesinambungan bisnis. Sekian. Materi selanjutnya adalah faktor yang berpengaruh pada anggaran piutang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang adalah sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu anggaran penjualan. Besarnya nilai penjualan yang direncanakan akan menentukan seberapa besar penjualan yang akan dilakukan secara kredit. Walaupun terencana penjualan kredit, namun besarnya didasarkan pada waktu yang lalu. Sangat dimungkinkan bila rencana kredit juga akan semakin besar. Faktor yang kedua adalah tingkat persaingan. Banyaknya pesaing di pasar akan mempengaruhi kebijakan penjualan yang akan ditetapkan. Untuk mempertahankan tingkat penjualan, biasanya sebagian penjualan dilakukan secara kredit agar konsumen memiliki ketertarikan dan hingga pada akhirnya akan melakukan pembelian. Semakin ketat tingkat persaingannya, sebaiknya penjualan secara kredit semakin besar. Sebaliknya, makin tidak ketat penjualan, maka pemberian kredit bisa dikurangi. Faktor yang ketiga adalah syarat pembayaran. Tidak ada bentuk standar untuk format penganggaran piutang. Tetapi di dalamnya harus memuat jumlah piutang dalam suatu periode dan jumlah piutang yang tertagih pada setiap periode. Faktor yang terakhir adalah kebijakan penagihan piutang.
kebijakan penagihan piutang berdasarkan kebijakan pemberian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya bergantung pada berapa jumlah pinjaman yang diterima, kapan periode kredit, dan persyaratan khusus lainnya. Dalam pemberian piutang, perusahaan juga harus jeli dalam menentukan kebijakan penagihan pinjaman, mulai dari media apa yang harus dipergunakan dalam penagihan, apakah melalui email, penagihan langsung, atau melalui agen. Terdapat satu hal yang perlu diingat dalam melakukan dan menentukan kebijakan penagihan, yaitu strategi dalam penagihan itu sendiri. Misal, jika perusahaan terlalu agresif kepada peminjam atau pembeli, maka bukan hal yang tidak mungkin apabila para peminjam akan mengalihkan pembelian kepada perusahaan lain. Demikian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di mana contohnya adalah dari PT Maju Bersama untuk periode Januari sampai dengan Maret 2022 dengan data dasar penjualan kredit di bulan Januari sebesar 400 juta, Februari sebesar 500 juta, dan Maret sebesar 600 juta dengan kebijakan kredit dan penagihan 60% ditagih pada bulan berikutnya, 30% ditagih 2 bulan setelah penjualan, dan 10% dikategorikan sebagai piutang seperti yang tertera pada tabel. Bagian dari penjualan Desember 2024 menunjukkan sisa piutang dari tahun sebelumnya karena adanya kebijakan 60% ditagih di bulan berikutnya dan 30% ditagih di 2 bulan setelahnya. Maka di Januari 2024 hasil 180 juta itu dari 60% dari 300 juta penjualan kredit di Desember. Untuk Februari 2025 90 jutanya itu hasil dari 30% dari 300 juta. Setelah Februari tidak ada lagi sisa dari Desember, maka kolom kosong di bulan berikutnya. Hal tersebut juga berlaku untuk kolom dari Januari, Februari, dan Maret. Untuk total penerimaan kas merupakan hasil penjumlahan dari kolom pada baris yang sama seperti pada Januari, hanya dari Desember sampai dengan 180 juta, Februari itu dari Desember ditambah Januari, makanya sebesar 330 juta, dan Maret itu dari Januari ditambah Februari yang menghasilkan 420 juta. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Diketahui 70% kredit. Pada tahun 2000, di bulan November, terdapat 500 unit, kemudian di bulan Desember 550 unit, kemudian pada tahun 2001, bulan Januari 500 unit, Februari 625 unit, Maret 750 unit, April 800 unit, Mei 700 unit, dan Juni 750 unit. Harga jual untuk bulan November yaitu 2000 sama dengan Rp4.000 per unit. Jadi direncanakan mulai 1 Januari 2018, harga jual akan dinaikkan sebesar 25% dan mulai 1 April 2017, karena krisis moneter dinaikkan lagi sebesar 10% dari harga jual bulan Januari 2018. Bad debits dihitung sebagai 2% dari penjualan kredit. Syarat penjualan kredit adalah dengan term of payment 3/25 N30, dalam kurung angka dibulatkan. Pola pengumpulan piutang berdasarkan pengalaman sebelumnya dapat diperkirakan sebesar A. 50% dibayar dalam waktu 25 hari, B. 30% dibayar dalam waktu 1 bulan berikutnya, dan juga 20% yaitu C. dibayar dalam 2 bulan berikutnya. Diberikan instruksi yaitu menyusun schedule pengumpulan piutang untuk PT Golden tersebut pada periode Januari sampai dengan Juni 2018. Kemudian didapatilah cara menjawabnya sebagai berikut. Terdapat waktu penjualan yaitu bulan November dengan jumlah unit 500, harga jualnya 4.000, jadi total penjualannya adalah 2 juta. 70% dalam rupiah jadi 1.400.000. Kemudian di bulan Desember 550, 4.000 harga jual 4.000, total penjualannya jadi 2.200.000. Kemudian 70%-nya dalam rupiah yaitu 1.540.000. Kemudian pada bulan Januari 500 jumlah unitnya, harga jualnya 5.000,
Kemudian didapati total penjualannya 2.500.000. Jadi penjualan kredit dalam rupiahnya yaitu 1.750.000. Kemudian pada bulan Februari 625 unit, harga jualnya 5.000. Kemudian total penjualannya menjadi 3.125.000 dan penjualan kredit 70% dalam rupiahnya sebesar 2.187.500. Pada bulan Maret jumlah unit 750, kemudian harga jualnya yaitu 5.000, seterusnya total penjualan jadi 3.750.000 dan juga kredit 70% dalam rupiahnya yaitu 2.625.000. Selanjutnya pada bulan April 800 unit, harga jualnya 5.500, kemudian total penjualannya 4.400.000, kemudian penjualan dalam kreditnya yaitu 3.080.000. Kemudian di bulan Mei 700, harga jualnya 5.500, total penjualannya 3.850. Penjualan kredit 70% dalam rupiah didapati total sebesar 2.695.000. Kemudian terakhir di bulan Juni yaitu 750 unit, harga jualnya yaitu 5.500 dan total penjualannya didapati 4.125.000. Kemudian penjualan kredit 70% dalam rupiahnya didapati total sebesar 2.887.500. Jadi total jumlah unitnya ada 5.175. Total penjualannya ada 25.950 dan juga penjualan kredit 70% yang tadi dalam rupiah itu didapati sebesar 18.165.000. Kesimpulannya adalah penyusunan anggaran piutang usaha merupakan aspek krusial dalam manajemen keuangan perusahaan karena berhubungan dengan likuiditas, arus kas, dan keberlanjutan bisnis. Anggaran piutang tidak hanya berfungsi sebagai catatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi piutang yang timbul akibat penjualan kredit. Dengan adanya anggaran piutang, perusahaan dapat mengantisipasi risiko keterlambatan pembayaran, piutang macet, maupun kerugian akibat piutang tidak tertagih. Langkah penyusunan anggaran piutang meliputi pengumpulan data historis, penetapan target penjualan, perhitungan rata-rata piutang, proyeksi piutang berdasarkan penjualan kredit, serta penetapan kebijakan penagihan yang terintegrasi dengan anggaran lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang antara lain besarnya anggaran penjualan, tingkat persaingan pasar, syarat pembayaran, serta kebijakan penagihan perusahaan. Melalui ilustrasi perhitungan dan contoh kasus, terlihat bahwa anggaran piutang membantu perusahaan dalam memperkirakan jumlah penerimaan kas, menentukan piutang akhir periode, serta mengidentifikasi piutang tidak tertagih. Hal ini membuktikan bahwa penyusunan anggaran piutang yang sistematis mampu menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan manajerial, penyusunan anggaran kas, serta peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, anggaran piutang usaha merupakan salah satu pilar utama dalam manajemen modal kerja yang efektif. Perusahaan yang mampu mengelola piutang secara tepat tidak hanya menjaga stabilitas arus kas, tetapi juga memperkuat kepercayaan pelanggan dan menciptakan keberlanjutan usaha dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Berikutnya adalah saran yang dapat ditarik dari pembahasan tentang anggaran piutang usaha. Yang pertama, dari segi peningkatan sistem pengelolaan piutang. Poin pertama adalah perusahaan disarankan untuk mengembangkan sistem pencatatan dan pengawasan piutang yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi agar meminimalisir risiko piutang tak tertagih. Yang kedua adalah penggunaan software akuntansi yang mendukung forecasting atau analisis piutang dapat meningkatkan efisiensi penyusunan anggaran. Poin yang kedua, saran juga untuk menyusun anggaran piutang yang realistik dan adaptif. Nah, poin yang pertama di sini adalah anggaran piutang harus disusun berdasarkan data historis dan tren penjualan dan kondisi pasar terkini agar lebih akurat. Poin yang kedua adalah perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap anggaran piutang dan penyesuaian dengan perubahan situasi bisnis. Poin yang ketiga adalah tentang penerapan analisis risiko. Tentang penerapan analisis risiko ini, poin yang pertama adalah dalam menyusun anggaran, penting untuk mempertimbangkan risiko eksternal seperti
kondisi ekonomi, inflasi, dan perubahan regulasi. Poin yang kedua adalah perusahaan disarankan untuk memiliki cadangan atau allowance untuk piutang tak tertagih sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko. Yang keempat adalah peningkatan kolaborasi antar departemen. Peningkatan kolaborasi antar departemen ini yang dimaksud adalah perusahaan perlu menyusun anggaran piutang, sebaliknya melibatkan tim penjualan, yang kedua keuangan dan manajemen agar terciptanya sinergi dan keselarasan dalam perencanaan keuangan.